Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya jamaah di sini, kayaknya belum semangat kali ini ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, dan yang kita sayangi, tentunya Abuya, Tuan Guru kita, yang senantiasa memberikan pembimbingan, arahan dan nasihat kepada kita semua di sini, yang mudah-mudahan dengan nasihat dan petuah beliau kita bisa mendapatkan banyak hikmah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Kita doakan semoga Abuya kita senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan penuh dengan keberkahan agar bisa lebih lama lagi bersama-sama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama juga para tuan-tuan khalifah kami, ayahanda, ibunda para syarifah, kemudian para asatiz, dewan guru yang mengajar di dayah yang kita cintai ini, para dosen dan tenaga pendidik, sahabat-sahabat saya, mahasiswa yang juga belajar di sekolah tinggi yang kita cintai ini, dan tentu yang tak lupa pula yang kita banggakan, anak-anak kami sekalian. Alhamdulillah senantiasa mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangkaian pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapat keberkahan dari Allah. Allah catat sebagai tambahan amal ibadah bagi kita yang kita yakin Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari sama pula kita sanjungkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat kepada beliau, karena salah satu ibadah yang paling ringan tetapi langsung mendapat balasan adalah amalan solawat. Salat kita, puasa kita, sedekah kita belum tentu berterima di sisi Allah. Tetapi kalau kita bersolawat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pastikan yasilu ilayya. Pasti selawat yang kita bacakan akan sampai kepada beliau. Dan dengan banyak-banyak membaca salawat itu membuktikan bahwa kita cinta kepada beliau. Karena dalam satu hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menyampaikan, man ahabba syai'an fa'aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang cinta dengan sesuatu, pasti banyak-banyak menyebut namanya. Bu, nampak Bu ustadznya Bu? Ini Bu memang agak aneh nih. Ya, malam nih yang diundang ustadznya dari Medan. Ya, cuman mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui apalagi mengajari di sini, tidak. Nah, ini perkara dapat amanah saja ini Bu. Ya, dapat amanah, dipercayakan, alhamdulillah, memberikan tausiah atas dasar fadzakir innama anta mudzakir, bahwa kita punya tugas untuk saling mengingatkan. Cuman apa bedanya Bu? Ya, mungkin sudah banyak juga ustadz yang datang ke sini ya Bu, tapi malam ini ustadznya beda. Kata pantun, kawat bukan sembarang kawat, ini kawat-kawat pengikat seng. Malam ini ustadz bukan sembarang ustadz, ustadz yang ini memang agak gandeng. Itu pun Bu perasaan saya ya Bu, ya, entah betul entah enggak, wallahu a'lam. Kalaulah kita banyak membaca salawat kepada Nabi, itu bukti bahwa kita cinta kepada beliau. Kalau dulu ibu bapak mungkin juga pernah muda, ketika nama pasangan kita disebut oleh orang lain, mungkin ada getaran yang muncul di dalam hati. Siapa yang manggil-manggil nyonya? Misalnya Bu, ya. Maka apalah lagi kalau baginda Rasul yang kita cintai namanya disebutkan, maka layaklah kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa menjadi ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasul juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kalau salawat banyak kita ucapkan sebagai bukti cinta kepada beliau, maka orang yang cinta kepada beliau pasti akan bersamaku di dalam surga. Kepingin gak Bu? Kepingin gak Pak? Ya, kita mungkin sangat-sangat kepingin untuk bisa bersama dan mendampingi Abuya dalam setiap waktu yang kita lewati. Karena memang kita memuliakan Abuya dan kita cintai. Maka kononlah lagi sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pejabat Pak dengan bawahan, mungkin bawahan banyak sekali melakukan hal-hal yang disukai oleh atasannya. Kalau bahasa orang sekarang Pak, menjilat lah istilahnya. Ya, apapun dia lakukan supaya atasannya senang. Maka kalaulah hal yang negatif orang banyak melakukannya, kenapa tidak yang positif kita bisa juga mengamalkannya Bapak Ibu? Ya, Bu, makanya Bu kalau waktu luang banyak-banyak baca salawat. Salatullah, salamullah, la taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Mudah-mudahan malam ini Bapak Ibu Rasulullah datang bersama kita, melihat apa yang kita lakukan malam ini sebagai bukti cinta dan kasih kita kepada beliau, dan kita juga rindu untuk bertemu dengan beliau, dan mudah-mudahan kerinduan itu dapat terwujud di suatu saat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Tuan Guru kami yang kami muliakan, malam ini kita bersama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak Ibu, kisah perjalanan ini sudah banyak disampaikan oleh para ustadz guru mubaligh kita. Setiap tahun kita buat peringatannya. Namun alhamdulillah dan anehnya, kisah itu tak pernah bosan untuk kita dengar dan kita ulang-ulang. Betul, Bu? Ya, itulah kalau kisah orang hebat kita dengar dan kita simak. Ya, itu luar biasanya kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatannya? Hebatnya kisah ini tentu berbeda dengan kisah-kisah Nabi yang lain yang juga diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Ismail, ada kisah Nabi Musa, bahkan ada kisah Nabi Isa. Yang semuanya itu Bapak Ibu juga dimaktubkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi terhadap kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, Allah buat dengan lapas yang berbeda. Allah letakkan di dalam surah Bani Israel dengan awal sebutan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ya, Maha Suci Allah yang asra bi'abdihi laila, telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi Bapak Ibu, salah satu kalimat thayyibah yang harus kita biasakan untuk diucapkan adalah kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita harus bertasbih? Jangankan kita Bapak Ibu, hamba yang dhaif, makhluk yang lemah, malaikat sekalipun, makhluk Allah yang paling Allah muliakan pun ternyata membaca tasbih. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, maka malaikat pun bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yubsiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang mungkin bisa melakukan kebinasaan, pertumpahan darah? Padahal kami kan adalah makhluk yang senantiasa memuji asmamu, bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Jadi malaikat pun Bapak Ibu juga bertasbih. Ya. Maka kita manusia pun disuruh Allah untuk bertasbih. Langit beserta isinya juga bertasbih. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Ya, makhluk-makhluk yang ada di langit bertasbih, semua makhluk yang ada di bumi juga bertasbih, ya. Nyamuk bertasbih, lalat bertasbih, kecoa bertasbih, kambing bertasbih, lembu juga bertasbih, cuman lapasnya beda-beda. Kalau kita mengucap tasbih dengan kalimat subhanallah, mungkin nanti bahasa lembu lain lagi, bahasa kambing lain lagi, yang tanpa kita sadar, tanpa kita ketahui, ternyata semuanya ikut bertasbih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi karena kejadian ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, maka disebutlah dengan kalimat subhana. Kita melihat sesuatu yang ajaib,
fenomena yang luar biasa, kecanggihan teknologi, maka kita harus kembali bahwa semua itu adalah kekuasaan Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Ya. Kejadian yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kejadian biasa, Bapak Ibu. Jadi kejadian ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atau yang disebut dengan peristiwa, ada kalanya sifatnya adalah kauniyah. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa kita rasakan Bapak Ibu. Tapi ada kadang sesuatu hal-hal yang terjadi di sekeliling kita sifatnya adalah rabbaniyah. Yang di luar akal, logika tidak bisa untuk menjangkaunya karena di sana ada campur tangan Allah Sang Maha Kuasa. Maka subhanalladzi asra, maha suci Allah, zat yang maha kuasa yang memperjalankan hambanya. Muhammad ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah juga manusia biasa kayak kita. Kisah Isra wal Mi'raj itu bukan Muhammad yang jalan dengan sendirinya, melainkan diperjalankan oleh Allah. Jadi Pak, kalau diperjalankan biasanya terima beres nih Pak, Bu. Ya, kalau sudah diperjalankan. Tadi pagi saya masih di Medan, Pak. Ya. Kurang lebih jam 9 berangkatlah saya dari kampus menuju kampung kita ini. Di perjalanan kita memakan waktu kurang lebih 9 jam. Agak santai-santai, Pak. Ya, saya tengok di Google Map ini 7 jam. Bisalah. Ya, alhamdulillah sekitar 9 jam sampailah kita ya di Kijang Lipat ya Pak namanya ya. Lipat Kijang, Kajang ya. Lipat Kajang. Saya pikir Lipat Kijang pula ya. Ini mohon maaf atas penyebutannya. Tanpa sengaja karena saya singgah di bawah pohon yang ada di kampus Bapak Ibu, tiba-tiba ada semut satu rombongan yang juga ikut naik ke atas mobil saya. Ya, datang semut, dia numpang. Setelah menjelang maghrib, alhamdulillah sampailah saya di kampung Lipat Kajang. Ya, untung tak salah lagi Pak. Ya. Kemudian semut-semut yang juga numpang dengan saya tadi pun turun Pak. Tiba-tiba dia lihat, oh, ini kita sudah di mana ini? Ya, bingung. Yang satu bilang di mana? Ini kan masih di Medan. Bukan, ini udah lain suasananya. Cuacanya saja agak beda, dingin di sini. Di Medan kan panas, dia bilang. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu tanpa sengaja ada rombongan semut ya Lipat Kajang yang juga datang di situ. Kalian ku tengok orang baru di sini. Siapa ini? Ya, pasukan semut mana kalian katanya. Kenalkan kami ini rombongan semut Medan. Wah, jauh betul dari Medan sampai Lipat Kajang. Ya. Kapan kalian berangkat? Oh, berangkat tadi pagi. Sekira jam 9. Sampai di sini di Lipat Kajang kurang lebih jam 6 lewat. Hampir jam setengah 7 maghrib. Ya. Enggak mungkin. Kalian ini mengada-ngada. Jangan-jangan kalian ini tukang tipu. Mana mungkin semut kayak kita kecilnya bisa melewati jalan dari kota Medan sampai ke Lipat Kajang hanya memakan waktu kurang lebih 9 jam. Ini pembohong ini. Ya enggak betul. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau memang semutnya yang berjalan atas dirinya menggunakan kaki dan tangannya, maka tentu jangankan pula 9 jam, 9 bulan pun belum tentu sampai ke sini Bapak Ibu. Ya. Tapi karena semut tadi diperjalankan, numpang naik ikut ke mobil Pak Ustadz, makanya dia bisa sampai ke Lipat Kajang hanya memakan waktu perjalanan 9 jam saja.
Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan berjalan, melainkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan hal-hal yang sifatnya rabbaniyah seperti ini, kadang iman kita juga ditantang, Pak. Iman kita ditantang Bapak Ibu, ya, maka untunglah, masih untung juga ini Bapak Ibu, ya, walaupun jadi sahabat itu banyak fadilah dan keutamaannya, tapi untunglah Pak kita tak hidup di zaman itu Pak, ya, sempat kita juga hidup pada zaman itu, kemudian dihadapkan dengan kisah yang luar biasa ini Pak, jangan-jangan juga iman kita agak goyang, ya. Dan inilah yang dialami oleh Quraisy yang tadinya sudah beriman, goyang imannya, yang memang kafir bertambah kekafirannya. Ya kenapa tidak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini awal mulanya kepada Abu Jahal, Pak. Ya, begitu Rasulullah dihantar dan ditemani oleh Jibril alaihi salam melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang tadinya Bapak Ibu kabilah Quraisy itu kalau berdagang ke Palestina dengan mengendarai kuda terbaik itu paling cepat Bapak Ibu memakan waktu 1 bulan. Itu sudah hebat Pak. Di tekongan lari 120 Pak. Ya, macam tekongan tadi. Kalau kami Abu yang tidak sempat tadi ngitungnya, ya Abu ya sudah ngitung rupanya. Kalau saya cuma 2 lah saya hitung tadi, kiri kanan, itu aja lah, ya. Tapi hebatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasul dengan khidmatnya menceritakan kisah itu, walaupun dia tahu Abu Jahal adalah orang yang tak akan beriman. Muhammad kau ku tengok temenung. Ngapain? Pamanku, Abu Jahal masih tutur paman ini Bapak Ibu ya, panggilannya paman. Ya. Aku baru saja mengalami kejadian yang luar biasa. Aku ini baru saja diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit Mi'raj sampai Sidratil Muntaha. Kemudian turun lagi dari Baitul Maqdis, kemudian kembali ke Mekah. Alhamdulillah sebelum subuh Bapak Ibu beliau sudah sampai. Ketawa Bapak Ibu Abu Jahal. Haha, ini ada isu baru ini. Ya, ada gosip. Wah, ini akan bisa merontokkan iman Quraisy yang sudah memeluk Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari A sampai Z pengalaman yang dialami oleh Rasul dia ceritakan kepada Abu Jahal, dan ini akan menjadi bahan olok-olok Abu Jahal. Maka dia kumpulkan kepala-kepala suku. Wahai kepala-kepala suku, sini. Ini ada berita baru yang disampaikan oleh Muhammad. Muhammad baru saja Isra wal Mi'raj, dia bilang A, B, C, D, E sampai seterusnya. Jadi tanpa Muhammad Bapak Ibu menyampaikan info ini, Abu Jahal sudah keliling Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai Abu Jahal merasa bahwa tidak ada lagi Quraisy yang ada di Mekah yang akan beriman kepada agama Muhammad. Habislah agama Muhammad. Dia pun senyum-senyum Bapak Ibu datang kepada Muhammad. Muhammad, maukah engkau, ayo kita naik ke atas bukit, lalu kita umumkan informasi ini. Maka Muhammad pun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikut dengan Abu Jahal, naik ke atas sebuah bukit yang namanya Bukit Abi Qubais. Di sana biasanya Bapak Ibu, bukit yang biasa dijadikan sebagai tempat penyampaian info-info penting. Ya. Jadi kalaupun pengumuman yang boleh diumumkan, kalau misalnya ada orang meninggal, anak kepala suku lahir dan lain sebagainya. Tapi ini luar biasa. Kok tiba-tiba Abu Jahal naik bukan
diberikan sendiri, melainkan berdua dengan Muhammad. Maka rombongan pasukan-pasukan Abu Jahal ikut di tempat itu. Kemudian sahabat-sahabat yang sudah beriman juga karena melihat Nabi Muhammad ada di sana pun datang, Bapak Ibu. Lantas Abu Jahal mempersilahkan Muhammad untuk menyampaikan apa yang sudah dia alami tadi malam. Maka Nabi Muhammad pun, Bapak Ibu, menyampaikan kisah ini kepada penduduk Mekah yang ada pada waktu itu. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sebagian orang yang beriman kepada Rasul dan agama Islam, imannya menjadi goyang. Kenapa, Bapak Ibu? Ini kejadian yang tak masuk akal ini, Pak. Ya, mana mungkin? Begitupun kepada orang yang memang kafir, maka bertambah menjadilah kekafirannya. Oh, memanglah Muhammad ini makin mengada-ngada. Ya, kalau begini, ya, agama Muhammad akan lenyap. Hanya tinggal satu, Pak, yang belum ditemui oleh Abu Jahal. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun beserta ada beberapa temannya mendatangi Abu Bakar yang lagi berkebun. Ya, Abu Bakar itu, Bapak Ibu, dalam riwayat disebutkan orangnya kurus kering. Ya, bukan dia tak punya duit mau makan, banyak duitnya, Pak. Cuman memang begitulah kesederhanaan beliau. Ya, beliau lagi berkebun, tiba-tiba dipanggil oleh Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Bakar. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, Abu Jahal ini pun bukan Abu Jahal namanya. Ya, namanya Abul Hakam. Cuman karena memang kejahilannya, jahil murakkab, Bapak Ibu, maka disebut Abu Jahal. Kok begitu? Jadi suatu saat ini dalam riwayat disebutkan ada 3 orang yang mendatangi rumah Rasul setiap malam. Termasuklah Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Ya. Dan masing-masing ini tidak saling tahu bahwa ketiganya datang ke rumah Muhammad. Ngapain? Mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad. Suatu ketika, ketiga orang ini kepentok. Tahu? Kepentok. Maksudnya tak sengaja berselisih. Ketemu. Abu Sufyan dari mana? Kamu juga Abu Jahal dari mana? Ya. Kalau boleh jujur, sebetulnya saya pulang dari rumah Muhammad. Kok sama? Saya pun begitu. Ya. Maka selidik punya selidik, maka ketiganya mengaku bahwa setiap malam sesungguhnya datang ke rumah Muhammad mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Muhammad. Apa yang kau rasakan, Abu Sufyan, ketika mendengar bacaan Muhammad? Memang sebagian isinya aku paham, sebagian aku tidak. Tetapi yang aku pahami itu sangat luar biasa, dan kalaupun aku tak paham, tapi aku yakin itu benar. Itu kata Abu Sufyan, Bapak Ibu. Ya, termasuk Abu Jahal. Loh, kok sama? Aku pun mengalami hal yang demikian. Semakin Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad aku dengarkan, maka semakin menggebu-gebu kerinduanku untuk datang kembali. Itu kata Abu Jahal. Jadi kalau begitu Jahal, kenapa kau tak masuk Islam saja, ikut agama Muhammad? Oh jangan, kata Abu Jahal, Bapak Ibu. Saya ini kan ketuanya di Arab. Jadi bayangkan kalau saya sebagai pemuka, tokoh, ketua pada waktu itu, ikut agama Muhammad, maka tentu kabilahku pun akan ikut masuk Islam, beriman dengan agama Muhammad. Memang kenapa rupanya? Kata Abu Sufyan. Ya. Aku ini pemuka, aku ini ketua adat. Ya. Suku Quraisy pun begitu. Kami ini selama ini pelayan Ka'bah, dia 5 hari, kami juga 5 hari. Ya. Apa yang ada di Mekah kami nyumbang, dia juga nyumbang. Ya. Tetapi hari ini dari sukunya Muhammad ada nabi, tapi dari suku saya tidak ada. Maka aku nggak mau kalah dong, kata Abu Jahal, Bapak Ibu.
Jadi bukan Abu Jahal tak yakin Bapak Ibu. Dia tahu betapa Muhammad itu adalah benar. Karena dari kecil Muhammad tak pernah bohong. Tetapi karena ada sedikit ego di dalam hatinya. Tak mau kalah dengan kabilahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun gengsi masuk Islam. Gengsinya inilah Bapak Ibu yang kemudian dia disebut dengan panggilan Abu Jahal. Dek, kalau orang dibilang bodoh, marah enggak? Ya. Kalau bodoh itu kan ponten 5 ke bawah itu ya, Dek. Ya. Apalagi bapaknya bodoh. Wah, itulah Abu Jahal. Ya, kalau kita dipanggil bodoh saja sudah tersinggung, apalagi disebut dengan abunya. Ya, Abu Jahal. Maka tentu kita pun tidak suka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Abu Bakar ketika Abu Jahal dan rombongan datang ke kebunnya? Hai Abu Bakar, kau tahu enggak ada informasi penting bahwa Muhammad tadi bilang sama saya bahwa beliau mengalami A, B, C, D dan seterusnya. Komplit Bapak Ibu. Diceritakan oleh Abu Jahal. Maka apa kata Abu Bakar? Abu Jahal dalam satu riwayat disebutkan, ya, kalaulah aku bisa meyakini dan membenarkan apapun yang diturunkan dari langit ke bumi kepada Muhammad, maka kenapa tidak aku juga bisa membenarkan dan meyakini bahwa Muhammad dari bumi naik ke langit dan turun lagi ke bumi. Satu riwayat disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jawaban Abu Bakar sangat tegas. Wahai Quraisy, wahai Abu Jahal, seandainya Muhammad itu bilang bahwa tembok yang di depanku yang warnanya adalah putih, warnanya adalah hitam, maka niscaya aku akan menyalahkan mataku dan tetap meyakini bahwa tembok itu hitam. Saking kuatnya keyakinan beliau akan kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Pak. Ya, sudah jelasnya Pak ini. Apa namanya nih Pak ya? Saya begitu masuk dari sini Pak, teringat saya macam pengantin pula saya di sini. Ya. Ya. Luar biasa nih Pak. Ingat awak naik pelaminan lagi. Untung tak ada kawannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kuning Bapak Ibu, jelas. Tapi kalau seandainya ada yang bilang, ini Pak, panitia ini enggak kuning ini hijau, saya bilang. Ya belum tentu Bapak Ibu percaya. Bisa bilang gilanya Ustadz tuh, masa yang kuning dibilangnya hijau. Ya. Karena memang saya belum tentu sahih terbukti kebenarannya. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau kecil sampai beliau dewasa hingga pada hari itu memang tak pernah sekalipun beliau berbohong, maka beliau digelar atau dilakop dengan sebutan Al-Amin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mereka pun membawa Abu Bakar ke tempat Jabal Abi Qubais yang pada waktu itu Rasul lagi di sana. Jadi Rasul lagi di mana? Kata Abu Bakar, itu berada di Bukit Abi Qubais sedang mengumumkan informasi ini. Ayo, kalau begitu kita ke sana. Maka Bapak Ibu singkatnya sampailah Abu Bakar, Abu Jahal dan rombongan kembali bertemu dengan Nabi dan para pemuka-pemuka Arab pada waktu itu. Maka apa yang disebut oleh Abu Bakar? Wahai Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, wahai Muhammad, apakah benar apa yang sudah disebutkan oleh Abu Jahal bahwa engkau telah Isra Mi'raj begini dan begitu? Lengkap Pak kisahnya. Maka Muhammad mengatakan, betul, ya, aku memang mengalaminya. Sodaqta ya Rasul, ya. Apapun yang engkau sebut, apa yang engkau katakan, aku akan meyakininya dengan seyakin-yakinnya. Karena aku tahu engkau pasti benar dan tidak mungkin bohong dan mengada-ngada. Goyang Pak waktu itu. Ya, penduduk Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya kembali goyang. Wah, Abu Bakar nekat membenarkannya.
Ya, bagaimana pembuktiannya? Inilah kilas balik yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau tadinya Abu Jahal sudah hampir sukses mengembalikan dan membalikkan imannya orang Islam, maka Abu Bakar bilang, "Ya Rasul, ya di sini juga banyak tokoh-tokoh Quraisy yang juga pedagang yang bolak-balik ke negeri Palestina." Ya, betul Abu Jahal, ya. Kalau begitu, apakah kalian sepakat kalau seandainya nanti Muhammad bisa menjelaskan bagaimana bentuk dan keadaan kota Palestina, bahwa kalian akan membenarkannya kalau itu benar? Ya, kami pasti membenarkannya, kata ya pemuka-pemuka kabilah. Waktu itu ada belasan orang, Bapak Ibu. Ya. Maka Muhammad pun dengan izin Allah yang pada waktu itu Allah bukakan hijabnya, sehingga beliau dengan sangat jelas bisa melihat bagaimana Palestina, bagaimana Baitul Maqdis. Beliau jelaskan gerbangnya begini, keadaannya begini, kemudian dalam masjid tiangnya sekian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat sempurna bisa menjelaskannya, Bapak Ibu. Maka Abu Bakar menanyakan, bagaimana menurut pendapat kalian, wahai tuan-tuan? Semua Bapak Ibu, ketua kabilah tercengang. Muhammad benar. Padahal Muhammad sekalipun, Bapak Ibu, sebelumnya tak pernah ke Palestina, Pak. Sekarang Bapak Ibu gampang. Kalau kita mau lihat bagaimana Palestina hari ini, lihat Google, Pak. Bisa dilihat. Ya, cuman surga nerakanya, Pak, yang tak bisa dilihat. Ya, bagaimana azab kubur tak tahu kita. Tapi bagaimana hari ini di New York, di Amerika, bagaimana di Inggris, Bapak Ibu, bisa kita lihat dengan pantauan satelit, dengan canggih teknologi, Bapak Ibu. Ya gampang. Tapi bagaimana mungkin pada waktu itu orang bisa beriman dengan kisah yang luar biasa ini yang tak mungkin dijangkau oleh akal. Maka Muhammad mengatakan, ada satu lagi yang mungkin bisa membuktikan perjalanan ini. Apa itu ya Muhammad? Silakan engkau ceritakan, kata Abu Bakar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selepas aku kembali dari Sidratil Muntaha, kemudian turun ke Palestina, Baitul Maqdis, maka dalam perjalanan menuju Makkah, aku melihat ada kabilah pedagang yang pulang menuju Makkah. Di suatu lembah ada seekor unta mereka yang hilang. Ya, yang hilang. Jadi rombongan itu banyak, Bapak Ibu, dan unta yang paling depan itu ya ada sorbannya, Pak, dikalungkan ya dengan sorban warna putih. Itulah ya rombongan yang paling depan, kabilah untanya. Maka dijelaskan. Lantas waktu itu mereka kehilangan unta, mereka mencarinya nggak ketemu-ketemu. Lantas aku mengatakan, wahai tuan-tuan, ya, unta kalian di lembah Bapak Pulan. Ya, maka mereka pun mengikuti apa yang disebutkan oleh suara tadi ke lembah Bapak Pulan, dan alhamdulillah untanya ketemu. Mereka akan sampai di kota ini kurang lebih 3 hari lagi, kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu semuanya tak tidur, Pak. Ya, penasaran apa betul yang disebut, yang dikatakan oleh Muhammad. Kita tunggu 3 hari lagi, ya. Tiga hari lagi lah kita tunggu, ya. Alhamdulillah, ya. Tak usah balik 3 hari Pak Ustadz. Besok Ustadz mau pulang pula pagi, ya. Jadi kita singkat saja. Pada hari ketiga semua kabilah sudah menunggu, Bapak Ibu, betul atau bohong yang dikatakan oleh Muhammad. Maka muncul dari kejauhan, Bapak Ibu, sekira sebelum zuhur waktu itu rombongan kabilah pedagang pun sampai ke kota Makkah. Lantas semuanya ramai, Bapak Ibu.
bertanya kepada kabilah-kabilah ini, wahai tuan-tuan, betulkah tuan-tuan dari Palestina? Ya betul, kami baru saja berdagang ke Palestina. Apakah tuan-tuan dalam perjalanan sempat kehilangan onta? Ya, kok tahu onta kami memang hilang? Ya, di manakah tuan-tuan menemukan onta tuan-tuan ini? Kami temukan di lembah Sipolan. Karena waktu itu kami mendengar ada suara seakan-akan memberikan petunjuk, wahai tuan-tuan, onta kalian di lembah Tuan Polan. Kami pun ke sana dan kami temukan unta itu. Wah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semakin kuatlah iman orang Quraisy, penduduk Makkah pada waktu itu, dan semakin ciut nyalinya Abu Jahal, Bapak Ibu. Yang tadinya hampir saja sukses kata Abu Jahal, sekarang Bapak Ibu terbalik. Ya, yang belum Islam, alhamdulillah mengucap syahadat. Yang tadinya iman mulai goyang, alhamdulillah sudah kokoh balik. Dengan apa yang sudah dijelaskan dan terbukti oleh kabilah yang baru saja kembali dari Palestina. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Pak Bu, dengan canggihnya teknologi hari ini, mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran barulah kita bisa memahami dan membuktikan bahwa itu memang betul, Pak. Dulu Abu yang saya juga nanya sama guru saya, Ustadz, saya bilang, sebetulnya bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia? Pada hari yang sama, jam yang sama, misalnya banyak orang mati, Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu bolak-balik dari ini. Kalau bahasa Mandailing busa basa dia, Pak. Pahai tujulu. Ya, mondar mandir, cabut sana, cabut sini. Capeklah malaikat itu, Pak Ustadz, saya bilang. Ya, waktu itu sulit juga menjelaskannya, sulit dipahami. Ternyata Bapak Ibu saat ini dengan canggihnya teknologi, berapa banyak kipas angin yang ada di atas kita, berapa banyak bola lampu yang hidup di atas kita ini, Pak, Bu, hanya dengan satu tombol saklar saja kita turunkan off, mati semua, Pak. Oh, itulah hebatnya, Pak, Bu. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang naik haji dari Aceh menuju Jeddah, jangankan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pun belum tentu sampai, Pak. Ya. Makanya kalau ada rombongan yang mau berangkat haji, satu kampung, Pak, mengantarkannya, mengupah-upah, kalau bahasa Melayunya memberikan tepung tawar, setawar sedingin untuk mendoakan mudah-mudahan di jalan selamat, di sana juga khusyuk dalam ibadah, sekembalinya juga bisa menjadi haji yang mabrur sampai ke kampung halaman. Wah, dulu, Pak, ya, entah pulang, entah enggak, harap-harap cemas keluarga, Pak. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan canggihnya teknologi, maka ditemukan pesawat. Ya, kita, Pak Bu, paling 60 kilo, 70 kilo, tapi dijatuhkan ke sungai, tenggelam enggak dia? Tenggelam. Tapi hebatnya teknologi yang dibuat oleh manusia. Kapal besi, baja, ribuan ton beratnya, tapi tidak tenggelam. Pesawat terbang, ribuan ton beratnya, bisa terbang, melayang di udara. Sekarang Bapak Ibu, Kuala Namu, Medan, ya, jangan-jangan dari Aceh juga ke Jeddah, itu hanya makan waktu 8 jam saja. Wah, cepat dari Medan ke kampung saya, itu Kota Pinang, sampai, Pak, 8 jam. Ya, mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, manusia bisa menemukan teknologi yang lebih canggih lagi? Berapalah, Pak Ustadz, ya, jarak tempuh waktu yang dibutuhkan Medan sampai Jeddah? Tak pala sampai sebatang rokok, kata ahli hisab, Pak. Ya, yang menghisap maksudnya, Pak, ya. Ya, sebatang rokok. Rupanya tak dihidupkan rokoknya, ya. Tak sampailah sebatang rokok, rupanya mati rokoknya. Ya, maksudnya lebih cepatlah waktunya. Karena sekarang saja Bapak Ibu dengan pesawat Sukhoi yang, ya, kelajuan
Kecepatannya melebihi kecepatan suara, Pak. Suaranya dilipat kajang, tapi pesawatnya sudah di Banda Aceh, Pak. Sudah di Banda Aceh. Ya, itulah pesawat Sukhoi. Ya, luar biasanya, Pak. Dan ini semua bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Maka kita harus berterima kasih banyak-banyak Bapak Ibu dan adik-adik kami sekalian. Ya, abuya kita ya masih alhamdulillah istiqomah membimbing kita, ya, dengan ikhlasnya beliau senantiasa memberikan nasihat kepada kita. Ini jarang ini ya Buya, ya, ada persulukan, ada sekolahnya. Saya udah termasuk rajin juga lah saya datang, tapi tak ada yang punya sekolah, Pak. Ya, ini termasuk yang luar biasa ini, sampai kampusnya pun ada. Ya, begitulah kepedulian abuya kita dengan ilmu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul 14 abad yang lalu, hari ini Bapak Ibu, kita lihat bagaimana manfaatnya. Ya, apa Rasul bilang? Barang siapa yang ingin sukses dunia, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya, mau sukses dunia, jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi anggota dewan dengan ilmu. Ya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Mau masuk surga, bebas siksa kubur, ya, lapang nanti kita waktu dihisab, maka capailah semua dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau sukses juga dapat dunia, dapat juga akhirat, maka capailah dengan ilmu. Maka sanawiyah tidak cukup, Pak. Aliyah belum cukup juga, maka harus kuliah. Maka luar biasa Buya kita ini, Pak, yang mengasih support, motivasi kepada kita supaya lanjut kuliah S2. Ya, bahkan ada beberapa dosen kita juga yang sedang kuliah S3, Pak. Jadi mungkin sepakat juga kita itu Bapak Ibu, kalau urusan sekolah nih Pak, jangan takut tak sanggup, tak mampu, tak ada duit. Ada aja jalannya, Pak. Ya, saya Buya mohon maaf, bukan bermaksud sombong, tapi sekadar motivasi. Ya, saya wisuda doktor itu tahun 2017, Pak. Kebetulan alhamdulillah pada waktu itu masih saya lagi dokter paling muda di UIN Sumut. Ya, karena alhamdulillah Buya 3 tahun 2 bulan selesai saya. S1 3 tahun 8 bulan, S2 2 tahun pas, S3-nya 3 tahun 2 bulan. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Tekad kita, cita-cita kita, niat kita kuat. Ya. Jangan tanya duit pada waktu itu. Ini ada anggota dewan kita. Ya, saya ini Pak, modalnya modal nekat saja. Ya, saya yakin Allah akan bantu saya. Jadi waktu saya Buya daftar S3, duit saya cuma 300.000 saja. Itulah untuk uang makan, itulah untuk pendaftaran. Saya bismillahkan, bismillah. Saya ajak kawan-kawan saya, ayolah kita S3. Gak ada yang mau, Pak. Tak ada yang mau, nantilah. Tunggu ada pekerjaan yang layak. Nantilah tunggu kita lulus PNS. Ya, tapi alhamdulillah dengan tekad yang kuat, bismillah saja, Pak. Maka tadi saya bilang ke abang tadi, kalau sudah masuk insya Allah tamat itu, Pak. Ya insya Allah, ya, dengan pertolongan Allah, dengan keyakinan kita bahwa Allah akan menolong kita, karena kita punya niat yang baik, insya Allah Allah akan kabulkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau tak bisa baca, tak bisa nulis, tapi itu bukan sebuah kelemahan. Ya, kadang ada Buya yang bilang, Pak Ustadz, Nabi Muhammad aja nggak sekolah katanya. Beda Bapak Ibu, zaman beliau dengan zaman kita. Zaman Nabi Muhammad memang beliau hidup pada zaman di mana pada waktu itu tulisan tidak begitu keren. Artinya Bapak Ibu, orang pandai nulis itu nggak keren. Ya, orang pandai baca itu nggak begitu keren Bapak Ibu. Yang keren yang siapa? Yang hafalannya kuat, Pak. Yang hafalannya kuat. Makanya Rasulullah itu Bapak Ibu pintarnya luar biasa.
Kalau mungkin Albert Einstein katanya orang paling pintar di dunia, kalau dibandingkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Bapak Ibu tidak ada apa-apanya. Ya, hanya sekali Jibril mengajarkan beliau, beliau sudah tahu, Pak. Beliau sudah hafal, beliau sudah paham. Ini luar biasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita, ya. Bedalah Pak Ustadz Muhammad sama kita. Ya, kalau kita ini Pak Ustadz dengan Muhammad tentu beda. Kalau Muhammad makannya Pak Ustadz sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya Bu, ya, Nabi Muhammad sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Lulus ujian, makan-makan. Ulang tahun, makan-makan. Ya kan, pulang kampung makan-makan, libur sekolah makan-makan. Muhammad itu sedikit tidurnya Bapak Ibu. Kalau kita sedikit-sedikit tidur bawaannya. Itulah bedanya kita memang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah Isra Mi'raj dialami oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina. Kenapa itu dilakukan oleh Allah kepada Muhammad? Tidak lain dalam rangka untuk menunjukkan, memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu Muhammad terbang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat disebut dengan buraq. Ya, ada yang menafsirkan buraq ini Bapak Ibu macam kuda bersayap, kepalanya kepala perempuan. Oh, itu tak betul tuh Bu. Ya, itu tafsir Israiliyat itu. Ya. Tapi buraq itu adalah kendaraan yang cepatnya sehebat kilat al-barqu. Langsung sampai Pak. Ya, mengalahkan kecepatan cahaya. Ya. Di perjalanan Rasul diperlihatkan banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satunya Allah menunjukkan bagaimana manusia-manusia nanti akan diazab. Bagi orang yang tak beramal, bagi para pendosa yang selama hidupnya berbuat maksiat. Maka ada satu rombongan manusia yang botak bocin, botak licin Pak. Ya, bocin. Biasanya kalau cabut keluar pagar sekolah, botak licin ya deh. Ya, nggak sholat, ya kan, digundul. Itu kalau dihukum. Ya, ada juga gundul karena tahallul dan lain-lain. Ya, jadi ini bocinnya kenapa? Rasul melihat mereka menghempas-hempaskan kepalanya, kepalanya pecah, Allah utuhkan kembali, kemudian pecah, Allah utuhkan kembali. Maka Muhammad bertanya, ya Jibril, apa yang mereka lakukan? Ya, ini adalah tamsilan umatmu yang malas sholat. Ya, ada lagi sini yang nggak sholat, yang subuh masih main-main. Ya, hati-hati. Nanti pada hari kiamat, ya, dikumpulkan oleh Allah dengan golongan orang juga yang tak sholat, kepalanya dihempas-hempaskan. Menyesal kenapa tidak sholat. Ngeri. Ya. Kemudian Rasul juga melihat ada serombongan manusia yang menggunting-gunting lidahnya. Apa itu wahai Jibril? Ini adalah tamsilan umatmu yang suka menggosip. Pagi gosip, siang gosip, sore gosip, malam gosip. Ya, sampai-sampai Pak disebutlah dia bigos, biang gosip. Ya, oh itu biasa itu, tukang gosip aja kerjanya. Dulu lebih mancung hidungnya ketimbang mulutnya. Sekarang ku tengok lebih mancung mulutnya ketimbang hidungnya. Ya, gara-gara tukang gosip. Itu sama itu. Tukang gosip, tukang gesek, tukang gosok sama. Ya, maksudnya mengadu domba. Ya, itu adalah tamsilan umatmu yang suka mengadu domba, berkata bohong, menggibah, bersumpah palsu. Mereka akan menggunting-gunting lidahnya. Lidah digunting, Allah utuhkan kembali. Digunting, Allah utuhkan. Begitulah sampai hari kiamat tiba. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Tapi Rasul juga melihat ada sekumpulan hamba-hamba Allah yang sedang menanam benih.
Benih ditanam, tumbuhlah pohonnya. Pohonnya tumbuh buah, kemudian dipanen, tumbuh lagi. Dipanen, tumbuh lagi. Wahai Jibril, ini apa yang mereka lakukan selama di dunia? Inilah tamsilan umatmu yang suka bersedekah. Jadi jangan jangan pelit-pelit. Ya, ada orang datang minta sumbangan. Assalamualaikum, Bu, kami dari remaja masjid mau buat maulidan. Jadi gimana ini? Inilah Bu, minta sumbanganlah seikhlas hati. Tengoklah ibu tuh ngambil dompet. Wah, merah lewat, biru lewat, ya, hijau lewat juga, coklat lewat. Ujung-ujungnya Pak Bu 2.000, 2 lembar, ya 4.000. Itu pun kadang Bapak Ibu ada bonusnya. Apa itu? Ngomel. Ya, inilah kalau remaja masjid nih, bentar-bentar minta duit, bulan lalu minta duit, minggu depan minta duit lagi, duit aja kalian. Kerja kenapa katanya? Udah merepet ngomel ibu tuh, keluar juga duitnya. Kan gua apalah gunanya itu, tak ada pahalanya. Bagus tak usah dikasih sekalian. Kalau memang ibu kasih ikhlas, nanti hilang pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, di Baitul Ma'mur. Kemudian Allah memberikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah sholat 5 waktu yang sampai hari ini masih tetap istiqomah kita amalkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kelebihan perintah sholat. Kalau puasa Bapak Ibu, Allah perintahkan cukup dengan ayat kutiba alaikumus syiyam. Bayar zakat Allah kasih juga dengan ayat. Amalan lain juga Allah perintahkan dengan ayat. Tapi khusus sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menjemputnya dengan mengutus malaikat Jibril untuk membawa perintah sholat. Maka sholat itu Bapak Ibu bukan sekedar dilaksanakan atau dikerjakan, tapi dalam Al-Quran aqimus sholat, harus didirikan. Ya, makanya kalau biasanya sudah ditorikoh Bapak Ibu, ini sudah lebih khatam itu. Ya, jadi bukan lagi untuk mengerjakan sholat, melaksanakan sholat, melepas kewajiban saja, membayar utang, tapi juga mendirikan sholat. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau mengerjakan sholat Bapak Ibu, kita datang ke masjid, kita datang ke surau atau ke musola, ya, sholat Jumatan, sholat tarawih dan lain sebagainya. Tapi begitu pulang dari masjid, yang tadinya sendalnya jelek, dia pulang bawa sendal baru. Ya, inilah kata Pak Imam yang khotib tadi, tinggalkan yang buruk, ambil yang baru. Jadi sendalnya yang jelek ditinggalkan, diambilnya selop kawannya yang baru. Itu namanya melaksanakan atau mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Jadi tidak membekas, tidak tertinggal amalan sholat yang dia lakukan setelah dia selesai di luar sholat. Tidak ada bekasnya Bapak Ibu. Ini hanya melepas utang saja. Jadi jangan begitu. Ya, dirikan sholat. Makanya tidak ada lagi istilah Bapak Ibu. Itulah, aku tengok Pak Haji itu begitu, sholat juga, kepak tertua masih main juga dia, kata dia. Oh, inilah Bapak Ibu yang tidak duduk sholatnya. Ya, makanya dalam setiap bacaan sholat yang kita ucapkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Sholat itu adalah komunikasi dua arah, yang ketika kita menghadap Allah, maka Allah pun akan senantiasa memberikan perhatiannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj memang kejadian aneh, kejadian luar biasa, kejadian ajaib yang menurut logika akal sadar kita sekalipun sesungguhnya tidak bisa menerimanya. Maka oleh sebab itu, mari sama kita perkuat, kita kokohkan iman yang ada di dalam hati kita ini untuk bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tersurat
ataupun yang tersirat, sehingga apapun kejadian yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul, Rasul kepada para ulama, seterusnya kita bisa menerimanya dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini sudah banyak yang mengalaminya. Kadangkala mata batin itu memang tentu pasti lebih jernih dan lebih jelas ketimbang mata kepala. Ya, makanya betul juga itu Pak. Kalau tanpa restu guru kita, ya jangan. Ya, kalau guru kita bilang iya, baru kita laksanakan. Ya, kadang Bu, udah hati-hatinya kita jalan, ditengokin batu itu betul, kadang enggak. Cuman tersandung batu juga Bu, jatuh kita. Ya, cuman bedanya kalau ibu sekarang jatuh dengan dulu ada itu Bu. Sekarang ibu anak 5, dulu masih gadis, jalan sama bapak, tersandung batu, mana yang sakit Dek? Oh, sakit ya Dek. Dulu itu Pak. Ya, begitu anak 5 jatuh Bu, tersandung batu. Itulah kau pula jalan bukan tengok mata, pakai kakinya pula kau nengok, kata dia. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya mudah-mudahan Isra Mi'raj pada malam hari ini yang kita peringati tentu bisa kita bawa pulang, kita bawa petik hikmahnya kepada kita. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini hati kita, iman kita semakin kuat. Ya, kemudian kita juga semakin rajin untuk sholat ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk sholat. Jangan nanti subuh sembunyi pula di bawah tempat tidur. Ya, pura-pura sakit. Itu biasalah anak pondok. Ya kan? Mudah-mudahan juga sepulang kita dari tempat ini kita semakin cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mungkin demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Sebetulnya Bapak Ibu, bukan saya yang tak mau berlama-lama. Ya, mungkin juga adik-adik besok mau sekolah. Ya, para khalifah kami juga mungkin masih ada ya kesibukan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisalah bermanfaat dan kita bawa pulang hikmahnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya, tapi kalau juga tak punya sumur di ladang, jangan sampai pula adik-adik tak mandi-mandi. Ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, tolong jangan dilaporkan ke kantor polisi. Ya, payah urusannya Pak. Payah. Ya, ini banyak pantunnya nih. Ya, buah mangga, buah semangka, buah kedondong, buah manggis, buah kuini, buah sawo. Itulah nama-nama buah-buahan yang ada di Indonesia. Ya, kepada Allah kita bersama mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Abuya, saya mohon maaf. Ya, mohon izin. Mana tahu dalam ucapan tingkah laku saya ada yang tak berkenan, mohonlah saya dimaafkan. Usikum nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.